Oke, selamat datang lagi di podcast Kuali Sang 7. Semangat banget karena kita kedatangan tamu jauh nih dari Jawa Timur, dari Universitas Brawijaya. Yoi, di sini tuh udah bareng kita ada Mas Rifki Hilmi Zafran dari Semada 19. Halo teman-teman angkatan Semada 2021. Nah, terus udah bareng kita Mas Delonix Regia dari Semada 20. Ya, halo semuanya. Aku Delonix Regia dari UB. Ya, oke, mantap. Nih ada sedikit kejanggalan suara ya, karena yang satu siaran langsung dan yang satu siaran tidak langsung. Nih Mas Delon ini lagi di Tegal, jadi tidak bisa hadir di podcast secara langsung kali ini. Nah, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi antusias kita untuk bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol santai bareng Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Nah, aku langsung tanya aja nih. Gimana kabarnya nih Mas? Kuliah di Universitas Brawijaya online. Gimana nih? Kalau aku kan di jurusan ini ya, teknologi informasi nih. Nah, karena komputer kan online tuh menurutku udah biasa gitu. Karena emang bisa interaksi lewat komputer juga, sering lewat komputer. Terus kalau misal kita praktikum itu kan bisa lewat sharing codingan gitu kan. Jadi bisa dari rumah. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh, cuma ya pasti tugasnya itu pasti nambah banyak gitu. Jadi Mas Rifki ini kan teknologi informasi nih Mas. Itu masuk fakultas apa sih di sana? Untuk teknologi informasi itu masuk ke Fakultas Ilmu Komputer. Oh, di UB tuh ada ya Fakultas Ilmu Komputer? Ada. Mantap. Kalau buat Delonix sendiri nih, kamu gimana nih Lon? Semester 1 online, gimana sih rasanya? Ya, gimana ya? Kan awalnya juga ekspektasinya juga pengennya offline kayak gitulah. Ospek, offline. Istilahnya juga feel-nya beda kayak gitu. Tapi ya nikmatin aja sih udah gitu. Kamu jurusan apa Lon? Aku jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian. Itu ngapain tuh? Agroekoteknologi namanya susah banget sih Lon. Kamu kuliahnya juga susah ya Lon? Iya susah. Dan itu susah ternyata. Ngapain tuh? Ya agro sendiri kan kayak agronomi, budidaya tanaman. Jadi gimana cara kita ngelola tanaman itu jadi kayak subur, jadi baik, ya kayak gitu. Mantap. Kalau ekonya sendiri ekologi, cara kita memperhatikan ekologi lingkungan sekitar sendiri kayak gitu. Mantap, bahasanya udah mantap banget ya. Nah, yang terakhir teknologi sendiri ya kita kayak mengimplementasikan teknologi yang ada ke pertanian itu. Wih, mantap. Oke, aku balik lagi nih sama Mas Rifki. Ini yang udah pernah langsung ke kampus Universitas Brawijaya. Nah, gimana sih Mas biaya hidup di sana, terus lingkungan kampusnya tuh gimana sih Mas? Biaya hidup ya, biaya hidupnya itu sebenarnya lebih ke tergantung pribadi kita masing-masing. Jadi sana kita bisa hidup yang hedon, bisa juga yang sederhana nih. Nah, untuk biaya hidup sendiri itu sebenarnya lebih dibilang bisa relatif lebih mahal dibanding di Purwokerto. Terus untuk lingkungan kampus itu di sana apa ya, cuaca suhunya tuh bisa dibilang lebih dingin. Nah, lebih dingin dibandingkan di Purwokerto gitu. Berarti teman-temannya tuh banyak kan yang kayak pakai weh gitu ya Mas? Iya. Pakai bahasa Jawa gitu ya? Dua. Coba ngapak tingkat atas gitu kan. Tapi itu nggak jadi masalah kan Mas? Di sana nggak jadi masalah. Oke, mantap. Terus fasilitasnya sendiri nih Mas, kalau di Universitas Brawijaya tuh apa aja sih Mas? Oke, untuk fasilitas sendiri itu di Universitas Brawijaya ada, kita misal mau olahraga itu ada di GOR, terus ada di tempat ibaratnya tempat fitnessnya sendiri di Brawijaya. Ada di Brawijaya. Ada. Nah, terus untuk kesehatan itu ada di Poliklinik Brawijaya, terus Brawijaya juga punya rumah sakit Universitas Brawijaya. Itu gratis nggak Mas? Berapa di situ Mas? Untuk di polikliniknya yang gratis, kita cuma nunjukin KTM aja. Oh ya, soalnya aku dengar katanya berobat di UB itu gratis gitu. Ternyata udah langsung dengar nih. Nah, Delon nih Lon. Sinyalnya aman kan di Tegal Lon? Aman banget. Aku mau tanya nih. Kamu kan baru tahun ini masuk UB kan? Aku mau tanya jalur masuk di sana, terus ketatan kampusnya itu gimana sih di Universitas Brawijaya sendiri? Gimana putus-putusin?
Oh iya ya, sorry sinyalnya di sini yang jelek ternyata. Jadi gini, aku tanya nih, jalur masuk Universitas Brawijaya tuh apa aja? Jalur masuk UB, jadi ada 3 ya, ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, aku yang dari seleksi mandirinya. Gitu. Ada uang pangkal gitu nggak biasanya? Kalau bedanya UB dari univ lain, uang pangkal dan UKT yang nentuin UB-nya. Kalau yang univ lain kan, jadi pas ngisi formulir gitu, kitanya sendiri yang ngisi. Kalau di UB sendiri, tinggal kita masukin nilai, UKT dan yang lainnya dari sana. Wah, gitu. Kalau ketatan kampusnya sendiri gimana nih? Kalau ketatan kampusnya sendiri kemarin lumayan ketat ya, istilahnya juga UB juga grade-nya tinggi kayak gitu loh. Mantap, tinggi lah. Jadi ya rezeki. Ya gimana ya? Kayak aku aja bisa masuk UB kayak gitu loh. Bersyukur banget ya? Bersyukur banget. Oke. Terus nih di UB nih. UKM-nya nih, aku penasaran sama UKM-nya. Katanya ada UKM TikTok ya, soalnya aku lihat di Instagram tuh kalau explore isinya UB semua. Paling jadi enggak mana kayak gitu enggak. Paling cuma dibikin tugas-tugas kayak gitu. Tugas ospek paling kayak gitu. Tapi UKM-nya apa aja, Lon? Kalau ngomongin UKM tuh banyak banget sih. Ya kayak kalau suka basket, bola, ya pastinya ada kayak gitu. Suka tembak-tembakan, ya kayak gitu. Ada juga football juga ada, ya banyak sih kayak gitu. Dan istilahnya kampus juga mewadahi bagi kita yang tertarik di bidang itu, pasti ada gitu. Woi, mantep. Kamu sendiri udah masuk UKM apa nih? Kalau aku itu kemarin daftar flag football, kayak football Amerika tapi beda. Gitu. Mantap. Oke, mantep. Lah aku mau tanya lagi nih ke Mas Rifki nih, Mas. Mas Rifki berarti tahun sebelumnya udah di sana ya, Mas? Udah di sana. Nah, aku penasaran nih tentang kayak dosennya, terus temen-temennya tuh karakternya gimana sih? Oke, untuk dosen-dosennya sendiri masih enak sih dosen-dosen di Filkom itu. Terus memang bisa dibilang relatif mereka tuh udah berpengalaman, jadi umurnya tuh udah di atas gitu beratnya. Terus kalau dosen-dosen yang lain, paling dosen-dosen untuk mata kuliah yang wajib gitu, kayak misal Pancasila, terus keagamaan, itu kan memang dosennya tuh ibaratnya buat keseluruhan di fakultas lah gitu. Nah, UKT nih, ini biasanya yang sering ditanyain nih. Kalau Mas Rifki sendiri, UKT-nya berapa nih, Mas? Oke, untuk UKT di Prodiku itu ada 6 level. Nah, kebetulan aku dapat di level yang paling tinggi. Wah, itu berapa, Mas? Nah, itu sampai kena ke 9,5. Wah, lumayan tinggi, Mas. Tinggi sih termasuknya itu, bukan lumayan lagi. Tapi kalau yang paling rendah tuh berapa, Mas? Tahu nggak, Mas? Untuk yang paling rendah itu kalau nggak salah bisa sampai cuma 1 sih, sekitar 1-an. Berarti ada tingkatannya ya? Iya, ada tingkatannya itu. Kamu juga sama, Lon? UKT-nya? Sama. Sama di pertanian sama. Ada kayak gitu level-levelan kayak gitu juga. Dari terendahnya berapa tuh? Kalau yang terendah paling sama kayak tadi ya, cuma 1 jutaan berapa gitu. Yang level pertama. Oke. Oke, aku mau langsung lanjut aja nih. Ada pertanyaan dari adik-adik Semada 21. Yang pertama nih, halo Kak, aku tuh pengen banget masuk arsitektur UB, tapi aku masih suka bimbang gitu, pengen masuk jurusan lain yang sangat bertolak belakang sama arsitektur. Masih suka labil Kak, kadang suka cenderung lebih arsitektur, tapi kadang juga lebih ke psikologi yang saintek. Jadi aku minta pendapat Kakak biar aku lebih yakin buat masuk arsitektur UB. Terima kasih. Ini kayak sesi curhat gitu ya, malah bukan pertanyaan ya. Langsung dijawab aja nih Mas Rifki, gimana nih Mas? Oke, kalau dari aku sendiri, aku karena bukan di arsitektur maupun di psikologi ya, aku paling bisa ngasih saran buat ini adik-adik 2021, mending coba tanya tentang materi-materi atau gimana perkuliahan di psikologi ataupun di arsitektur gitu. Jadi jangan sampai karena kita cuma suka sesaat gitu, misal belajar sedikit tentang psikologi terus rasanya kayak senang, terus akhirnya kita masuk ke psikologi. Sebisa mungkin jangan kayak gitu. Jadi dipastiin dulu nih kalau kita memang benar-benar pengen terjun ke situ, pengen benar-benar mendalami bidang itu, nah baru kita tentuin tuh kalau kita mau masuk ke
psikologi ataupun di arsitektur gitu. Mantap. Harusnya tuh sangat mencerahkan tuh jawabannya. Aku aja terserahkan nih. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Ini boleh dijawab sama Delon atau Mas Rifki juga nih. Izin bertanya terkait persaingan prodi di UB. Prodi apakah yang persaingannya paling ketat dalam rumpun Saintek? Ini mau dijawab Delon atau Mas Rifki nih? Mas Rifki aja. Oke. Persaingan paling ketat sih menurutku yang paling umum lah, kayak di Saintek kan kedokteran lah pasti kan, kedokteran. Terus yang kedua itu bisa dibilang psikologi ya, psikologi juga termasuk yang salah satu yang ketat juga. Terus di rumpun ilmu komputer situ juga termasuk yang salah satu yang persaingannya ketat juga gitu. UB emang lagi maju-majunya nih kayaknya ya Mas. Iya, terus juga ini sih karena pendaftar paling banyak sih di UB. Oh iya benar. Mantep banget nih. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai sesi akhir ngobrol-ngobrol bareng Universitas Brawijaya. Nah, aku mau itu dong Kak, kenapa Semada 21 nih harus milih UB? Oke, ini di Delon ya berarti ya. Oh iya, dari kamu dulu Lon. Kenapa Semada 21 harus milih UB? Ya mungkin yang pertama karena UB juga universitas termasuk yang terbagus di istilahnya di Indonesia juga, dan dengan dukungan dengan prodi-prodinya yang dengan akreditasinya juga udah bagus di UB. Ya sabi sih kalau yang mau misal di pertanian, di ilmu komputer bisa masuk UB kayak gitu. Juga faktor eksternalnya juga di UB kan kayak istilahnya kota terpelajar gitu loh. Iya. Kayak Jogja kayak gitu. Ya jadi gokil lah. Kalau Mas Rifki nih Mas, kenapa harus pilih UB? Oke, paling nambahin doang ya dari Delon. Pertama, selain dari sisi akademiknya yang udah mumpuni lah, itu kan udah bersaing dengan universitas lain yang udah ternama, itu apa ya, kayak tempatnya tuh enak gitu loh. Di Malang kita kalau mau main bisa ke Batu. Oh iya benar. Jarak Malang ke Batu tuh kita naik motor aja 30 menit udah sampai. Oh, dari UB-nya itu? Iya, dari UB ke Batu 30 menitan sampai. Deket ya? Iya, kita bisa ya fun dah main-main. Mantap. Oke nih, Mas Rifki, buat kasih semangat dong buat adik-adik Semada 21 yang lagi berproses untuk masuk perguruan tinggi. Oke, buat adik-adik Semada 21 tetap semangat belajarnya, jangan lupa untuk berdoa juga. Terus ya apapun hasilnya nanti tetap kita bersyukur aja bagaimana nanti misal kalian ada yang SNM, ada yang SPM. Terus kalau pengalamanku dulu tentang SPM juga sebenarnya udah belajar banyak, tapi pas SPM tuh kayak nggak tahu apa gitu. Jadi ya udahlah. sama mas tenang aja mas. Manusia normal. Logika aja lah, kira-kira ini jawabannya. Manusia normal. Oke. Delon gimana Lon? Kasih semangat dong buat adeknya nih yang lagi proses masuk perguruan tinggi Lon. Ya kalau aku mungkin yang mau diomongin banyakin doa. Ya intinya do the best for the best, join UB be the best. Mantap. Oke. Nah, aduh sayang banget kita udah sampai ke penghujung podcast hari ini. Makasih banget nih buat Mas Rifki, buat Delon yang udah hadir di podcast Kualisam 7 hari ini. Oke, makasih banget ya Mas. Makasih banget Lon. Tetap semangat buat kuliahnya. Dan jangan lupa tetap semangat juga buat adik-adik Semada 21 yang sedang berproses belajar. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.